الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والسماء بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رغبا معنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي زدني علما وارزقني والغني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والغني ربي زدني علما وارزقني والغني بالصالحين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati para orang tua kita, Pak Opi, Pak Derosadi, Pak Joko, Pak Zainuddin, serta sahabat kita dari Bantar Gebang, Abang Soleh, beserta rombongan. Dan semuanya, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita taufiknya sehingga kita bisa hadir di tempat ini, bukan lantaran karena waktu kita senggang, waktunya senggang malah digunakan agar tunggu lagi nongkrong sini pegel ke belakang sejak hilang tanpa arti. Bukan lantaran kita ini banyak yang dekat, ada waktu nggak mau datang, alasannya banyak. Takut ini, ya kan, takut nular, ya kan. Padahal ya itu sebenarnya Allah tidak berikan taufik. Kita alhamdulillah kita bisa hadir, udah baca ratib, udah tawasul, itu nikmat yang nggak terhingga itu. Ya. Karena sesungguhnya kalau udah saatnya tua lemah. Kalau udah lemah boro-boro datang ngaji, ya kan, ke tempat tidur aja bangunnya diangkat, ya kan. Kadang-kadang nggak sampai tua, banyak yang masih kemarin kemana. Maka alhamdulillah ngaji dah kalau nggak ngapa-ngapain. Insya Allah dengan kita hadir di majelis ta'lim, apalagi dan kita sama sama dia, tapi kita tenang, kita cukup, dia gelisah, utangnya banyak. Jadi hidup emang yang dicari kan emang barokah hidup, ya kan. Coba makan, doanya Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar, berkah. Makanya makannya baca Bismillahirrahmanirrahim. Perkawinan yang diharapkan apa? Rumah tangga yang berkah. Maka Rasulullah doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair bi khair, gitu kan. Perkawinan yang barokah, rumah yang berkah,
Allahumma anzilna mundalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rumah yang berkah, rumahnya diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri yang diharapkan apa negeri? Negeri berkah kan? Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Gitu kan? Apabila negeri itu orang-orangnya beriman, bertakwa, Allah buka keberkahan dari langit dan dari bumi. Anak yang dipinta apa anak? Bukan banyak. Ya, banyak orang tua yang ngomong, udah deh, gua punya anak susah deh. Gitu, susah punya anak. Padahal doanya apa? Allahumma barik fi auladina, ya Allah berikan kepada kami anak-anak yang memberikan keberkahan. Jadi yang dituju dari hidup ini satu, kita menggapai barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, bertambah rahmat, bertambah kebaikan. Anak bertambah baik hidup kita, rumah bertambah baik kita tenang, apa negeri bertambah baik karena rezekinya, apalagi rumah tangga nyaman, makanan membawa kesehatan. Para bapak saudara, mari sama-sama kita lanjutin materi kita. Dikatakan di sini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Ismullahil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta da'watu Yunus bin Matta. Ismul A'zam, nama Allah yang agung, nama Allah yang paling tinggi. Ya. Apabila alladzi idza du'iya bihi, apabila kita gunakan untuk berdoa, ya, ajaba, pasti diijabah tuh. Pakai ismu Allahul A'zam. Ismullahu A'zam, nama Allah yang agung. Wa idza su'ila bihi a'ta, apabila kita minta dikasih. Asal kita gunakan nama-nama Allah, ya. Jadi pakai nama-nama Allah. Ya, syukur-syukur pakai Ismul A'zam. Ya, yang paling enggak ya Asmaul Husna kita pakai. Umpamanya pakai Asmaul Husna, ya Allah, anugerahkanlah saya rezeki yang banyak, ya Rozak, ya Rozak, ya Fatah, ya Alim. Itu nama itu. Itu namanya menggunakan Asmaul Husna. Ya. Jadi kalau kita pakai begitu tuh, ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, gunakan dia untuk doa. Ya. Jadi doa yang baik adalah doa yang ada di Al-Quran. Setelah itu doa yang ada di hadis. Setelah itu doa-doa yang disusun oleh ulama. Setelah itu doa-doa kita dah. Ya, tapi jangan lupa disisipin Asmaul Husna, atau lebih bagus lagi Ismullahil A'zam. Ya. Yang mana Ismul A'zam itu banyak. Ya, salah satunya di sini dalam hadis ini adalah da'watu Yunus bin Matta. Doanya Nabi Yunus ibnu Matta itu. Doanya Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa itu pakai. Ya. Bahkan ada yang menyebutkan siapa orang yang sakit, kemudian dia baca itu 41 kali, lalu ia datang ajal dengan sakitnya itu, maka matinya dipandang mati syahid. Kenapa? Pakai Ismullahil A'zam 41 kali. Jadi emang ada penyebutan tuh 41. Nah, emang angka ini luar biasa ya. 41. Baca lagi sakit ya. Yunus bin Matta itu adalah seorang nabi yang pernah berdakwah di sebuah daerah namanya Kinawa. Ya. Penduduknya dibilangin kagak mau ngerti. Ya. Dakwanya bertahun-tahun kagak mau ngikut juga.
Sampai habis kata Nabi Yunus ngomong, kalau lu kagak percaya juga entar dah, lu buktiin dah besok lu, ya Allah kirim aja buat lu. Malah nantangin, bodoh amat begitu. Kesel Nabi Yunus, ya kan, kesel. Lah boro-boro orang dakwah zaman dulu dapat honor, ya kan, diterima aja udah alhamdulillah, kagak diterima apalagi dapat honor. Beda sama dakwah sekarang, ya kan. Coba dakwah sekarang datang pakai mobil turun dipayungin, disambut sama hadroh, duduknya paling depan, minumannya botol aqua, belum lagi teh, belum lagi minuman lain, pisangnya segede-gede gini, buahnya banyak, ya kan, makanannya banyak, disambut, ya kan. Begitu dia main, dikasih amplop, enak apa kagak? Beda sama zaman dulu, ya. Emang beda sama zaman dulu. Sekarang mau begitu, ya. Udah enak banget dah, ya. Kadang-kadang kan banyak yang begitu, ya kan. Yang begitu-gitu biasanya penceramah dekat apa jauh? Kalau yang dekat kagak, ya kan. Tuh salahnya kita yang ngajarin ngaji tiap malam Jumat, malam Kamis, yang tiap hari kagak, nggak begitu. Tapi yang datangnya paling sekali dalam seumur, ya kan, sekali dalam seumur, wah disambut kayak model begitu, ya kan. Padahal ntar yang mati yang ngurusin yang mana? Tapi yang kondangan yang datang yang mana? Yang dekat, ya kan. Yang dekat kurang baik sambutannya, yang datang paling setiap acara boro-boro tiap tahun, kadang cuma sekali disambut sedemikian rupa. Salah apa benar itu? Salah, yang dekat dulu, ya kan. Kenapa yang dekat? Sebab dialah yang menjadikan kita punya fondasi iman dan Islam, yang mencintai kita, menunjukkan kita cinta kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Yunus ibarat orang nih ngambek dah, ya kan. Pergi dah dia naik perahu, ya. Di perahu ternyata gak muat. Emang musimnya lain dah begitu, mesti ada yang jadi korban dah, ya kan. Mesti ada yang bahasa jadi tumbal dah, karena cuaca gak bagus, ya. Dikocok sini keluar Nabi Yunus, diundi sono undi Yunus, ya kan. Diapain aja keluar Nabi Yunus, akhirnya pasrah. Emang ini cara Allah kali hukum saya, ya kan. Kenapa? Meninggalkan kaumnya dari kesesatan. Ini pelajaran buat kita, bagi kita yang berdakwah di bidang apapun, ya, dimensinya apapun, jangan cepet-cepet ngambek, ya. Jangan cepet-cepet ngambek, ya. Ngajak orang ke Allah, orang beriman aja banyak ujiannya, apalagi kita yang ngajak orang beriman ya lebih tinggi ujiannya, ya. Jadi orang beriman malah rindu atas ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngambek, ya kan. Jangan ngambek mulu, ya. Mau sholat ke masjid dibilang tumben, ngambek. Tumben lo, ngambek. Udah, tumben gitu. Diliatin doang, wah diliatin mulu. Enggak, lah jangan, baru tantangan begitu, ya kan. Lihat Nabi Yunus diamplopin, kagak, ya kan. Akhirnya ngambek, ya kan. Boro-boro dianterin, ya. Dilemparin dah ke laut, dicaplok ikan gede, ya kan. Lah kalau kita dicaplok sama ikan gede pas tengah-tengah perut lah putus, ya kan. Tapi ini karena kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keluar biasa kepada Nabi Yunus, masuk ke dalam perut ikan selama 41 hari 41 malam. 41 hari 41, maka ia baca tuh salah satu asmaul a'zam, la ilaha illa anta subhanaka, ya kan. Ismu a'zam berpadu dengan tasbih, ini kan luar biasa ini,
ya, dia baca itu aja, ya kan, sehingga pada suatu ketika ikan ini muntah, keluarlah Nabi Yunus dari perut ikan, nggak bisa bangun, tapi Allah punya kuasa. Yang tumbuh di situ pohon labu, pohon melon, pohon semangka yang buahnya gede, tumbuhnya di tanah. Coba buahnya gede, di atas tumbuhnya agak bisa naik dia. Tapi karena Allah Maha Kuasa, Allah sayang, tuh langsung ada makanannya. Hidup dia, tumbuh dia. Orang-orang sono yang kali ditinggalin udah pada percaya udah. Kenapa? Emang bener, ya kan? Ada awan yang bergulung-gulung hitam, ada angin. Kemana mereka pergi selalu diikutin sama awan hitam sama angin. Udah pada takut banget. Udah ya bener, udah omongan Nabi Yunus bener dah. Ya Allah kami taubat. Akhirnya awan yang hitam berubah menjadi putih, angin sudah nggak ada lagi. Akhirnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Yunus, ya, Nabi Yunus ini pernah diucap namanya oleh Nabi. Padahal Nabi belum pernah ketemu Nabi Yunus. Saat kapan? Saat Nabi ada di Taif. Ya kan? Taif ini kan Nabi hijrah pengennya. Rencana hijrah setelah wafatnya Siti Khadijah. Dan paman beliau Abu Thalib pengen orang-orang Taif nerima. Karena memang masih banyak juga keluarga Nabi di sono. Bukan diterima, diapain? Ditimpukin. Bukan lagi ditimpukin, disambitin. Bukan lagi disambitin, diapain? Iya, diserampang. Bukan lagi diserampang, dibagel. Masya Allah, kalau serampang biasanya pakai kayu panjang, tuh serampang. Kalau bagel bisa pakai batu. Ya kan, kalau diapain? Ditimpuk pakai kerikil. Tuh macam-macam tuh istilah tuh. Ya, istilah. Bukan orang gede saja, anak kecil pun sama. Sehingga berhenti pengejaran mereka ketika Nabi masuk di sebuah kebun anggur. Milik siapa? Milik Mughirah yang belum muslim. Mughirah melihat orang udah berdarah-darah nggak tega, nyuruh Adas tolong tuh kasih makan, ya kan? Adas ngasih makan, ya kan? Pas ngasih makan, Nabi ngambilnya, mau makannya, mau nyuapnya, baca Bismillahirrahmanirrahim Nabi. Pas baca Bismillahirrahmanirrahim, Adas bingung. Lah ini kalimat ini pernah dia dengar dulu dari engkong-engkongnya. Engkongnya ngasih amalan begitu. Nanya, bapak dari mana? Ya saya dari Mekah. Tuh kalimat dari siapa itu? Itulah kalimat yang saya baca. Nawa. Oh kamu masih kenal gak orang yang nama Yunus bin Matta? Kenal, dia malah leluhur kita dulu. Oh saya saudaranya, kata Nabi. Akhirnya Adas langsung masuk Islam. Engkongnya nyampein bener dulu. Akhirnya Adas masuk Islam. Ya kan? Nah itu begitu. Yang namanya hidayah. Pengen Nabi sih mendakwahi Taif, tapi yang masuk Islam malah pendatang Adas yang bukan asli daerah Taif. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, Ismul A'zam pakai dalam doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, terus baca sambil kita mengucapkan doa-doa kita terus gitu, ya. Jangan pengen langsung, memang kita siapa? Ya. Emang kita siap? Nabi Yunus aja susah banget perut ikan, mustahil bisa keluar. Mustahil bisa hidup. Baca kalimat itu Allah keluarin dia. Apalagi kita masalah kecil, paling masalah kita bayar listrik, ya kan? Ya Allah Maha ya paling bayaran bocah, ya berapa itu mah Allah Maha ya masalah kita paling apa?
belum bayar arisan, ya itu mah masih kecil lah. Allah maha kaya, ya maha kaya. Nah, para bapak saudara sekalian yang saya hormati, Ismul A'zam pakai, ya, Nabi udah ngasih begitu. Jadi Ismul A'zam ini riwayatnya banyak, ya. Jadi riwayatnya banyak, bukan satu. Silahkan pakai, ya. Di antaranya ada pendapat dari Asma, ya. Dia berpendapat bahwa Asmaul A'zam itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 163. Bunyinya adalah wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Jadi baca gitu doang. Umpamanya alhamdulillah rabbil alamin Allahumma sholli ala nuril anwar, umpamanya. Habis itu baca ya ucapan-ucapan kita, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, bukalah rezeki kami ini, ya kan? Utang banyak, ya kami baru, ya Allah, berikanlah hal mudahan. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa wa rahmanur rahim. Nah, itu nama Ismul A'zam. Atau ada pada awal surat Ali Imran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sesipin kata-kata itu, ya. Atau dalam kalimat-kalimat baik lain banyak juga. Di antaranya adalah ada Nabi lagi duduk, ada orang lagi doa. Apa kan Nabi katakan itu orang baca Ismul A'zam. Nabi lagi duduk, ada orang tuh habis sholat baca doa. Allahumma inni as'aluka lakal hamdu badi'us samawati wal ardh ya Hanan, ya Mannan, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Hayyu, ya Qayyum. Jadi banyak asmaul husnanya yang tuh orang menggunakan Ismul A'zam. Nabi lagi duduk sama Anas bin Malik. Ketika lagi duduk ada orang ngucapin kalimat begini, Allahumma inni as'aluka bi anni ushiduka annaka antallah la ilaha illa anta ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu Nabi ngasih tahu kepada Anas, Anas, tuh orang doanya itu Ismul A'zam tuh Anas. Wah, Ismul A'zam. Siapa orang yang pakai kalimat-kalimat itu? Dia berdoa diijabah, dia meminta dikasih. Ya, kadang-kadang kita doanya berubah-berubah sih. Mintanya banyak banget, subuh lain, johor lain, asar lain, maghrib lain, mau dikasih juga berubah lagi. Ya, minta pakai gunakan yang ini, yang besar-besar. Ya, hajat yang gak berubah, umpamanya anak soleh, gitu. Rumah tangga yang barokah, begitu, ya kan, biar bisa pergi haji. Berubah ini kadang berubah, yang kecil-kecil aja disebutin maaf berentet. Ya Allah, dosa supaya jajannya hari ini ada, uang dapur supaya ada, gitu, kondangan, duit dari mana ke ya Allah, begitu. Ya sebutin, ntar johor lain lagi, ya kan, yang gede-gede. Kenapa? Karena jangan gunakan Ismul A'zam ini untuk kejelek. Jangan pakai, tulis habis itu pakai. Kita emang banyak, jadi fungsinya juga ngapusin dosa, ya kan. Ingat, kadang-kadang kita banyak lalai. Jangan pengen makbul dulu, baca aja dulu, tapi insya Allah yakin, ya, yang namanya bacaan kalimat zikir, asmaul husna, sholawat itu punya faedah yang luar biasa, ya, punya manfaat yang luar biasa, ya. Ya. Ini ada kisah, Pak. Jadi kisah, ya. Kisah ini yang apa? Yang ya kalau orang Jakarta kenal namanya Kiai Haji Muallim Dayadi. Ya. Anak 80 Klender, ya. Nama pesantren Aziada. Pergi haji dia. Jika pergi haji, ya naik kapal namanya kapal Gunung Jati, pesawat kapal laut. Di tengah lautan, ya, ada informasi para penumpang agar berdoa.
kondisi kapal dalam bahaya karena 2 mil dari sini ada pasukan teri mau datang sama kita masalah ringan ya. Jangan dalam kondisi kayak situasi kayak begini nih ya malah nggak mau ke masjid bawaannya takut banget yang udah biasa ratiban ngaji jadi kagak ya kenapa berprasangka buruk. Kalau udah berprasangka buruk kan kata Allah Subhanahu wa taala diskusi ya, sesungguhnya aku bergantung berprasangka hambanya. Ya. Kalau kita berprasangka nggak ada apa-apa. Ya kan? Emang kagak ada udah. Ya. Tapi jangan kita berprasangka ada ada. Ya kan? Jangankan begitu, yang lebih dari itu yang kita sangka itu, padahal nanti datang lagi musibah yang lain. Bahwa kita udah berprasangka buruk kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Para bapak udah ya, banyakin salawat, banyakan zikir, banyak Quran ya. Udah, insya Allah bacaan-bacaan itu memberikan hikmah dan faedah buat diri kita, buat bangsa kita. Amin ya robbal alamin. Nah, ini dari kita ya. Mau maaf kurangan ya. Namun sebelum taklim kita baca Fatihah ini ya. Fatihah yang pertama ini saudara Bambang ya. Bambang yang baca ratib ya. Malah kan ya. Kemarin hari Minggu anaknya meninggal. Innalillahi. Anaknya meninggal, saya takziah ya sampai sholatin lah ya. Meninggal, karena Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran ya. Orang kalau tinggal anak gimana ya, kekuatan, kesabaran ya. Kalau anak mah masuk surga udah ya, masuk surga, bahkan dia akan menjadi pelayan, bahkan dia nanti akan minta pada Allah agar orang tuanya dimasukkan surga. Dia nggak mau masuk surga kalau orang masuk itu anak yang meninggal tuh ya. Tapi yang menjadi beban adalah biasanya orang tuh gimana sih kalau tinggal anak? Maka dari itu ya baca Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan dia kesabaran, ketabahan, keteguhan ya menerima qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.